Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juta Sinamata dari program studi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas tentang pengaturan pasar listrik energi terbarukan pada mata kuliah Ekonomi Tenaga Listrik dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wanapri Pangaribuan MT. Pada kesempatan ini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama itu energi terbarukan, yang kedua pasar listrik, yang ketiga permintaan pasar untuk produk dalam layanan energi terbarukan, dan yang keempat itu subsidi energi pada pengaturan energi terbarukan. Energi terbarukan, di mana definisi dari energi terbarukan ini adalah energi yang tersedia bagi lingkungan yang dapat digunakan secara terus-menerus atau kontinu, di mana penyediaannya, pemanfaatan, dan pengusahaan pengelolaan energi harus diambil secara berkelanjutan. Nah, perlu dilakukan penelitian yang terintegrasi dengan pengembangan energi terbarukan dalam sebuah provinsi. Nah, di Indonesia terus mengalami pertumbuhan penduduk yang meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, dari situ kebutuhan akan energi khususnya untuk transportasi juga terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, penggunaan sumber energi yang tidak terbarukan masih memang tetap populer. Namun, pada penggunaan sumber energi yang tidak terbarukan ini, kita dapat menghindarinya dengan cara menggunakan energi terbarukan. Nah, dari energi terbarukan ini diperlukan adanya sumber-sumber energi baru yang dapat digunakan. Penting untuk memperhatikan tentang penggunaan sumber energi baru atau energi terbarukan. Di sini ada tentang energi terbarukan, penggunaan energi terbarukan di Desa Cipari, di mana Desa Cipari ini sudah menggunakan energi terbarukan. Kita dapat melihat pada gambar, di mana dalam era modern ini kesadaran akan pentingnya penggunaan energi terbarukan semakin meningkat. Nah, energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan biomasa memiliki banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Namun, untuk memanfaatkannya dengan optimal, di mana kita mempelajari dan dibuat pendidikan tentang penggunaan energi terbarukan. Nah, itu sangat diperlukan khususnya kita di perkuliahan. Nah, di sini tentang energi terbarukan di Desa Cipari ini sudah banyak manfaatnya, baik dalam penggunaan energi terbarukan, memiliki banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di Desa Cipari. Salah satu manfaatnya yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca. Kemudian membantu mengurangi populasi udara, kemudian membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi impor. Di sini ada sumber energi terbarukan, di mana sumber energi terbarukan ini yaitu ada geothermal atau tenaga panas ini, di mana potensi hingga 27.000 megawatt di Indonesia saja. Kemudian ada solar cell atau tenaga surya, di mana potensi besar jika dikembangkan mengingat paparan cahaya matahari di Indonesia cukup konstan. Kemudian ada hydro and wind energi atau energi air dan angin, potensi hingga lebih dari 80.000 megawatt di Indonesia. Kemudian ada biomasa atau biomasa. Kemudian sini sumber energi nasional, di mana sumber energi baru terbarukan atau EBT meliputi panas bumi, angin atau tenaga bayu, bioenergi atau biomasa, dan biogas. Kemudian ada sampah kota, kemudian sinar matahari, kemudian aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu di lapisan laut. Nah, di sini sedang dibangun PLD. Kemudian ada baruan EBT meningkat rata 0,54% setiap tahun dari 5,3% di tahun 2012 menjadi 12,52% di tahun 2017
dengan target 23% pada tahun 2025, di mana PLTA ini akan kemudian pasar listrik. Nah, di sini apa itu pasar listrik dan bagaimana proses pasar listrik? Nah, secara isi, pasar listrik yaitu pasar yang diproduksi menggunakan energi terbarukan di Indonesia yang dapat dioptimalkan melalui insentif dan tanpa subsidi energi terbarukan. Tetapi tersedia insentif yang eksplisit untuk pengembangan efisiensi energi di Indonesia. Nah, untuk mempercepat sebuah energi terbarukan ini harus melakukan pembaruan bertahap untuk tercapainya energi terbarukan yang optimal. Salah satu cara yang dilakukan dengan penghematan energi, kemudian penghematan energi listrik harus dilakukan supaya energi terbarukan bisa tercapai secara baik. Nah, di sini ada struktur pasar, di mana jumlah perusahaan. Nah, jika satu perusahaan dengan monopoli, jika sedikit perusahaan kemudian tergantung banyak perusahaan itu dibedakan strukturnya gimana. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang permintaan pasar untuk produk dalam layanan energi terbarukan. Di mana bagaimana potensi energi terbarukan? Nah, potensi energi terbarukan di Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah. Namun masih sedikit yang sudah dikelola dan dikembangkan. Menurut Kementerian SDM, total potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 417,8 gigawatt atau GW. Nah, potensi terbesar berasal dari surya atau matahari sebesar 207,8 gigawatt. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan lain seperti arus laut atau samudra, kemudian panas bumi, kemudian bioenergi, kemudian tenaga bayu, kemudian ada hidro. Namun, dari total 417,8 gigawatt yang sudah termanfaatkan baru 10,4 gigawatt atau sekitar 2,5%. Nah, di sini contoh penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama itu PLTS Cirata adalah salah satu PLTS terbesar di Asia Tenggara. PLTS yang berkapasitas 192 megawatt peak atau MWP memiliki 340.000 panel surya yang terbentang di atas lahan seluas 200 hektar. PLTS Cirata mampu menghasilkan listrik yang cukup untuk menerangi sekitar 50.000 rumah. Kemudian ada PLTB Jeneponto di Sulawesi Selatan. Sejak September 2019, PLTB Tolo 1, pembangkit listrik tenaga bayu yang terletak di Jeneponto, Sulawesi Selatan, telah beroperasi. Nah, di mana pembangkit ini merupakan bagian dari target bangunan energi nasional dan dilengkapi dengan 20 turbin generator atau WTG dengan total kapasitas mencapai 72 MW dengan panjang turbin mencapai 67 meter. Diharapkan PLTB Tolo 1 mampu menyediakan dengan daya 900. Nah, kemudian subsidi energi pada penggunaan energi terbarukan, di mana subsidi energi ditekan, dana infrastruktur ditingkatkan. Nah, di mana pemerintah secara bertahap mengurangi alokasi subsidi energi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hasil penghematan tersediakan untuk kegiatan produktif, salah satunya pembangunan infrastruktur, di mana kita dapat melihat 1.800 triliun kebutuhan pembangunan infrastruktur sampai tahun 2019, di mana fokus pembangunan infrastruktur yaitu peningkatan kapasitas jalan, kemudian pembangunan rel kereta api, kemudian pelabuhan laut, kemudian pembangunan bandara, kemudian pembangunan jalan transportasi lain. Kenapa subsidi dikurangi? Nah, di mana subsidi bahan bakar minyak atau BBM tidak tepat sasaran karena banyak dinikmati di kalangan mampu. Kemudian merujuk data TNB 2K dari 23 juta pelanggan listrik rumah tangga, hanya 4 juta yang layak subsidi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu energi terbarukan dapat diubah menjadi energi listrik termasuk pengembangan efisiensi energi, namun inisiatif pajak
di Indonesia tidak khusus digunakan untuk pengembangan efisiensi energi. Kemudian penerapan insentif dan nol subsidi energi terbarukan di Indonesia dapat membantu ketahanan energi dan membantu pengembangan teknologi yang lebih efisien. Kemudian untuk menjawab tantangan pengembangan energi terbarukan, Indonesia perlu merelevitasi sektor energi terbarukan dan mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan. Baiklah, cukup sekian persentase saya. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri. Terima kasih. Demikianlah hasil pembahasan saya tentang energi terbarukan. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih.